Bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada hari ini kita masih belajar tema 7, subtema keempat tentang kebersamaan di tempat wisata. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ciri-ciri fabel dan kata sapaan dalam fabel. Marilah kita mulai saja pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel ada beberapa. Di antaranya yang pertama, cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Yang kedua, tokoh yang ada dalam cerita fabel adalah hewan atau binatang. Kemudian yang ketiga, hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Yang kedua, kita akan belajar tentang kata sapaan dalam cerita fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh cerita dalam fabel. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan ada beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga, gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam sebuah cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan dalam cerita fabel. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri fabel dan kata-kata sapaan yang ada dalam cerita fabel. Terima kasih. Kembali lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu menentukan nilai pecahan sesuai dengan gambar. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya, saat menyatakan pecahan dari sekumpulan benda, seperti contoh dari gambar berikut ini. Dalam gambar ada 2 ekor ayam jantan. Kalau kita bagi menjadi 2 bagian, 1 ekor ayam jantan nilainya adalah 1/2. Kita lihat gambar berikutnya. Ada 6 buah donat dalam 1 piring. Ada 3 rasa keju dan 3 rasa coklat. Nanti kalau kita dibagi menjadi 1/2-nya, yaitu 3 donat. Jadi, setengah bagian dari 6 donat adalah 3 buah donat. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Setelah kalian tadi belajar dengan Pak Wan, kita sekarang akan belajar masih tentang tema 7 tentang kebersamaan. Kali ini kita akan belajar muatan SPDP. Nah, kita akan membuat hiasan gambar dari bahan alam. Nah, salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan yaitu adalah tanah liat. Yaitu paling mudah dicari dan di mana-mana ada, gratis lagi biasanya ya. Nah, tanah liat dapat dibuat hiasan itu menjadi karya hiasan atau karya keterampilan dalam bentuk 3 dimensi, seperti contohnya gerabah, keramik, lalu patung ya, dan masih banyak lagi. Gerabah itu yang kayak guci itu. Nah, selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Daun itu dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk-bentuk benda tertentu. Contohnya seperti kalian lihat di gambar ini adalah bentuk
mobil ya dari daun kering. Nah, kalian nanti di rumah bisa mencoba sendiri dengan yang paling mudah, yaitu daun kering ya. Kalau tanah liat, kalau ada ya, karena biasanya tanah liat itu ada di daerah agak-agak pegunungan seperti itu ya. Nah, kalau daun kering pasti banyak di rumah ya. Nah, kalian boleh coba membentuk hiasan bebas ya, boleh seperti yang contoh di layar ini ya. Nah, cukup sekian materi SPJP dari Pak Guru. Kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu materi PPKN. Langsung saja ya, kita lihat. Nah, kalian lihat ada gambar apa itu, nak? Iya, itu namanya gambar Candi Borobudur. Nah, kita akan belajar keberagaman tempat wisata, ya, kesukaan atau keberagaman, ya. Kita akan mendalami ini. Nah, Indonesia akan kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan ada juga tempat wisata buatan. Nah, kira-kira Borobudur ini buatan atau alam? Iya, buatan lah ya, itu buatan manusia, bukan terbentuk karena alam. Nah, contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, air terjun, apalagi sungai mungkin ya. Nah, terus kemudian contoh wisata buatan, contohnya kebun binatang, museum, tempat wisata seperti candi seperti ini ya. Itu adalah contoh tempat wisata buatan. Nah, semua tempat wisata memiliki kelebihan masing-masing ya. Tidak bisa ini lebih bagus, ini lebih bagus. Tidak ya. Semuanya bagus dan semuanya memiliki karakter sendiri. Ya, kalau Candi Borobudur karakternya seperti ini. Kalau misalnya Bali Safari seperti ini. Kalau gunung misalnya Gunung Agung seperti ini. Nah, jadi masing-masing memiliki kelebihannya ya. Nah, keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Di Indonesia ini banyak sekali tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Nah, berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tempat wisata edukasi. Edukasi itu adalah pendidikan. Contohnya seperti museum, planetarium, ya. Museum ke tempat-tempat benda-benda bersejarah. Buat planetarium biasanya untuk kayak teropong bintang seperti itu ya, untuk melihat-lihat galaksi di luar bumi kita. Nah, kemudian yang kelompok berikutnya yaitu tempat wisata rekreasi. Rekreasi pasti kalian sering dan selalu mungkin kalau pas piknik pasti kalian ke tempat wisata rekreasi seperti pantai, air terjun, kolam renang. Nah, banyak ya. Nah, oke, cukup sekian materi PPKN dari Pak Guru. Dan nanti kalian silahkan jawab pertanyaan yang sudah kami siapkan di bawah video ini. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat selalu.